Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Toto Raharjo selaku founder Sanggar Anak Alam. Yang kami hormati Mas Roni K. Pratama, penulis buku Manusia Tanpa Sekolah. Yang kami hormati Mbak Intan, mahasiswi PBSI UNY, dan teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ismir selaku moderator di acara Jagungan Buku Manusia Tanpa Sekolah. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh Mas Roni K. Pratama. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Mbah Toto Raharjo. Dilanjutkan nanti tanggapan dari Mbak Intan. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik teman-teman semua, mari kita awali Jagungan Buku pada sore hari ini dengan baca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk ke materi, Mbak Intan dulu aja. Oke, ya sesuai request dari narasumber, Mbak Intan dulu diminta kasih tanggapan ataupun cerita pengalaman dari baca buku Manusia Tanpa Sekolah. Baik, teman-teman semua, izinkan saya menyampaikan profil narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Mbak Intan Latifah Nuratmojo. Beliau adalah mahasiswi semester 4 ya Mbak ya, dari PBSI UNY. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Hima PBSI UNY dan sebagai Duta Integritas dan Anti Korupsi di Jawa Tengah. Betul ya Mbak? Tepuk tangan buat Mbak Intan. Selanjutnya, beliau Pak Toto Raharjo adalah pendiri Sanggar Anak Alam. Beliau pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan dan Pengembangan INSIS dan Direktur Yayasan Pendidikan Rakyat Indonesia. Berikan aplaus yang meriah untuk Mbah Toto Raharjo. Selanjutnya, narasumber kita yaitu penulis buku Manusia Tanpa Sekolah, yaitu Mas Roni K. Pratama. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian menyelesaikan S2 Program Studi Kajian Budaya dan Media di Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau aktif sebagai penulis di beberapa media seperti Kompas, The Jakarta Post, KR, dan beberapa media cetak lainnya. Berikan aplaus yang meriah untuk Mas Roni K. Pratama. Selanjutnya, kita sampaikan kepada teman-teman bahwa event ini ya diselenggarakan dalam rangka merayakan ulang tahun 19 tahunnya Bentang Pustaka. Berikan aplaus untuk Bentang Pustaka yuk. Kemudian teman-teman, info dari panitia, spesial selama gelaran bazar ini ada diskon 25% untuk pembelian buku Manusia Tanpa Sekolah. Jadi jangan lewatkan diskon ini, silakan bisa yang belum beli ya, yang belum beli buku boleh beli buku Manusia Tanpa Sekolah dulu. Nanti bisa langsung dapat tanda tangan dan foto bareng dengan Mas Roni dan Mbak Toto. Karena jarang-jarang loh. Beliau padat semua nih aktivitasnya. Oke, langsung aja ya. Selanjutnya kita akan dengarkan cerita pengalaman dari Mbak Intan Latifah Nuratmojo. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin menyapa dulu mungkin teman-teman saya yang hadir, kemudian hadirin yang berbahagia. Selamat sore semuanya.
Sore. Oke, alhamdulillah banget ya saya berkesempatan untuk bisa membaca buku ini, dan saat ini saya duduk di sini itu suatu keberuntungan yang luar biasa, dan saya merasa bersyukur saya mendapatkan kesempatan ini. Dan di sini saya izin sharing dengan teman-teman semua dan hadirin yang berbahagia tentang pengalaman saya membaca buku ini. Mungkin saya akan mereview ya dari awal dulu. Ketika saya melihat buku ini, dari mulai judulnya saja itu sudah membuat saya bertanya-tanya. Ini sebenarnya mau menceritakan apa ya di buku ini ya? Kok ada manusia tanpa sekolah? Tanpa sekolah ini sekolah yang seperti apa? Nah, sempat berpikir seperti itu sampai akhirnya saya membaca buku ini, dan banyak sekali hal-hal yang bisa saya ambil dari buku ini, terutama merubah sudut pandang saya. Waktu awal saya membuka buku ini, hal yang memang melekat sekali di pikiran saya itu tentang modern dan desa. Nah, di situ saya berpikir seperti ini. Di buku ini disebutkan dari pemikiran Pak Toto bahwa orang yang ke kota, mereka itu akan melupakan desa. Jadi ketika mereka berkuliah mungkin ya di kota, mereka tuh akan melupakan tempat ia dilahirkan di desa. Padahal dari yang saya baca di buku ini, bahkan ada tradisi-tradisi itu yang munculnya itu awalnya dari desa dulu, dan malah justru tradisi-tradisi ini yang seharusnya kita pegang dan justru kita banggakan, itu malah kita lupakan, begitu. Nah, di situ saya langsung merasa bahwa wah, iya ya, bener juga ya. Ternyata banyak orang yang terlena dengan buayan bahwa wah, kota itu lebih indah daripada desa. Terus kita juga ketika kita keluar dari desa itu tandanya kita keren. Nah, ada buayan-buayan yang seperti itu yang menurut saya wah, ini benar sekali nih sudut pandang ini. Saya merasa sebagai seorang mahasiswa, saya merasa bahwa saya terpanggil ya. Berarti wah, ternyata saya juga pernah ada di fase itu, begitu. Kemudian saya sangat tertarik juga dengan banyak hal yang diceritakan di buku ini, apalagi Pak Toto dari Banjarnegara, dari desa saya sendiri ya, dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari itu saya juga semakin tertarik untuk membaca buku ini, dan kemudian saya menyoroti di halaman 111 itu yang judulnya itu sekolah makin kontraproduktif. Di situ saya baca yang intinya bahwa setiap sekolah sekarang ya, universitas-universitas itu malah justru berlomba-lomba untuk menjadi yang unggul. Unggul yang di sini anak-anak dipaksa untuk bisa sesuai dengan standar yang ditentukan, yang belum tentu itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, itu membuat saya juga berpikir, iya juga ya, kadang kalau di dunia perkuliahan kita nggak mau belajar ini, tapi kok kita diajarin ini gitu, padahal itu bukan bakat saya. Nah, itu yang membuat saya jadi merasa berpikir, kita kalau belajar, khususnya teman-teman ya, kita kalau belajar, tapi belajar bukan hal yang kita suka, itu pasti setengah-setengah, ya kan teman-teman. Nah, di situ saya mikir bahwa betul juga ya apa yang sudah disampaikan di buku ini yang ditulis oleh Mas Roni dari pemikiran Pak Toto, bahwa ternyata memang kita itu sebenarnya dipaksa untuk bisa sesuai dengan standarisasi yang orang lain mau gitu. Nah, terus di halaman 210 juga itu yang judulnya Demam Jargon Pendidikan Karakter. Ini juga menarik perhatian saya. Karena saya berpikir seperti ini. Pendidikan karakter itu kan sebenarnya baik buruknya itu nyaris subjektif. Jadi orang yang berbicara pendidikan karakter baik belum tentu di orang lain itu baik, begitu. Nah, yang jadi pertanyaan di Indonesia ini berbicara soal pendidikan karakter yang baik itu pendidikan karakter yang seperti apa sih? Gitu. Kadang sampai berpikir yang kayak sebenarnya kita itu dipaksa untuk menjadi karakter yang bagaimana, begitu. Sedangkan kita nggak punya standar karakter yang baik adalah karakter yang seperti ini. Nah, dengan adanya demam jargon pendidikan karakter, saya rasa hampir semua pendidikan formal misalnya di universitas tuh mereka tuh memaksakan diri, atau lebih tepatnya malah justru berlomba-lomba mereka tuh yang paling benar gitu ya. Padahal pada kenyataannya pendidikan karakter itu adalah penilaian subjektif yang menurut saya dari pemikiran Pak Toto ini sangat-sangat membuka sudut pandang saya bahwa iya ya, jadi kita itu sebenarnya kita tuh dipacu laju, tapi buat apa sih gitu. Kadang sempat berpikir di situ. Terus berbicara mengenai Sanggar Anak Alam, wah ini
bikin saya tertarik. Bahkan ada pemikiran, wah enak sekali ya kalau semisal kita bisa belajar tapi langsung berdiskusi, bertemu langsung dengan alam. Tadi saya baca juga tentang belajar bersama para petani dan lain sebagainya. Coba saya tanya ke teman-teman ya, justru malah ketika kita belajar dengan alam ya, kita belajar dengan para petani dan lain sebagainya, justru pelajaran-pelajaran kayak gitu yang akan berguna nantinya ketika kita udah mungkin selesai dari pendidikan itu, kita berguna untuk masyarakat gitu. Nah itu yang saya pikirkan sampai sekarang sih. Jadi buat apa kalau misalnya kita pinter tapi kita itu tidak ada kontribusi sama masyarakat, tidak dekat dengan alam, tidak dekat dengan tempat kita dilahirkan gitu. Dari situ yang saya ambil banget di Sanggar Anak Alam. Dan di situ juga saya melihat bahwa alam itu punya banyak hal yang bisa dipelajari. Dari Mas Roni, sebelum Mas Roni menyampaikan ceritanya, sekaligus saya juga minta saya izin kasih pertanyaan ke Mas Roni ya. Menurut Mas Roni sendiri, sekolah itu apakah masih relevan untuk saat ini dan di masa yang akan datang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Makasih Intan sudah betul-betul detail ya untuk membedah buku ini. Karena cek saya kira soal apa yang ditulis di buku ini itu relevan dengan teman-teman mahasiswa yang terutama prodi pendidikan. Ini kan teman-teman UNY ada yang dari pendidikan ya, Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya kira mengapa kok saya menulis buku ini, dan di situ tadi pertanyaan Intan, kok manusia tanpa sekolah? Nah, sebenarnya sebelum masuk ke lebih mendetail ke sana, saya ingin mencoba membicarakan awal untuk ke teman-teman bahwa buku ini sebenarnya merupakan biografi pemikirannya Pak Toto Raharjo, yang sebenarnya kalau teman-teman membaca buku biografi itu kan seringkali kronologis. Artinya dari usia kelahiran, kemudian capaian-capaiannya, kemudian rekam jejaknya seperti apa dan seterusnya. Nah, buku ini itu sedikit berbeda dengan biografi konvensional karena saya melihat bahwa benang merah pemikiran yang kemudian diekspresikan, diteladankan oleh Pak Toto Raharjo itu seperti yang disebut judul di sini, itu ada 3 hal: desa, pendidikan, dan gerakan sosial. Nah, manusia tanpa sekolah itu sebenarnya ingin mencoba menyampaikan ke sidang pembaca bahwa beda antara sekolah dan pendidikan, ya kan? Kalau kita mengacu pada referensi yang seringkali dibicarakan di sekolah atau di pendidikan atau di perguruan tinggi, itu Ki Hajar Dewantara selalu mengatakan bahwa trisentra pendidikan, ada keluarga, ada masyarakat, dan juga ada sekolah. Nah, tapi yang seringkali kita lupakan kalau kita sekolah itu sama dengan pendidikan, padahal belum tentu. Memang kalau dikatakan tadi soal relevansi, ya memang sekolah itu merupakan instrumen paling efektif, oleh sebagian teori mengatakan demikian, untuk menjadi ahli di bidang tertentu. Misalnya ada yang teman-teman belajar bahasa ketika sekolah, maka dengan belajar yang intensif setiap hari dia akan bisa menjadi ahli. Akan tetapi persoalannya secara realitas di lapangan kan tidak seperti itu. Banyak yang tadi dibicarakan oleh Intan juga, orang-orang sekolah itu justru malah menjadi orang-orang yang tidak terdidik. Ini autokritik sebenarnya buku ini melalui tubuh pendidikan kita. Nah, itu banyak kritik-kritik yang kemudian bisa kita bicarakan di situ. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Saya ingin mencoba fokus ke sekilas soal buku ini. Nah, karena ini biografi pemikiran, maka kita bercermin kepada pemikiran-pemikiran Pak Toto. Bagaimana kita seringkali kalau membaca buku-buku pendidikan, baca tentang soal desa, soal gerakan sosial, itu seringkali kita melupakan bahwa ada satu bentuk kinerja yang oleh buku ini itu menjadi inti, alias soal gerakan sosial. Saya ambil contoh soal gerakan sosial dan juga soal pengabdian di masyarakat. Teman-teman mahasiswa kan seringkali hanya fokus pada ranah KKN misalkan. Di ranah KKN teman-teman bikin program itu misalnya pelangisasi, lalu bikin agenda-agenda yang sebenarnya itu tidak menjawab masalah di masyarakat itu. Melalui bercermin dengan Pak Toto, kita bisa tahu bahwa apa yang disebut sebagai participatory action research, atau bagaimana kita sebagai individu dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, itu tidak membawa program lalu kita terapkan di masyarakat itu.
tapi kita ajak duduk masyarakat setempat, kita ajak dialog persoalan yang perlu dipecahkan seperti apa, sehingga itu bersifat kontekstual. Nah, hal-hal seperti inilah yang salah satunya kita bisa bercermin dari apa yang dikemukakan oleh Pak Toto itu. Dan dari yang dikemukakan Pak Toto melalui buku ini, itu banyak contoh bisa kita petik. Antara lain misalkan di tonggak-tonggak, di bagian tertentu di tonggak-tonggak itu. Pak Toto mencoba berpengalaman mengorganisir masyarakat, terutama pertanian, lalu di Kuningan, lalu di beberapa tempat luar Jawa, di Molo itu, kemudian di suku Boti dan seterusnya. Nah, dari contoh-contoh itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan tadi yang disampaikan Intan, teman-teman mahasiswa, teman-teman terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan, itu bisa menggeser bahwa pengabdian, kolaborasi dengan masyarakat dan seterusnya itu ada contoh-contoh konkret dan ada pemikiran-pemikiran yang bisa diterapkan lebih lanjut. Oleh karena itu sebenarnya buku ini juga antara lain mengajukan ke teman-teman mahasiswa supaya kalau mengerjakan satu program kerja katakanlah itu tidak berbasis pada sepihak semata. Misalkan sudah bikin tadi itu loh di kelompoknya rancangannya, sehingga itu tidak menjawab masalah yang ada di masyarakat itu. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah sebenarnya kalau tadi soal sekolah ya, pertanyaan soal sekolah apakah relevan atau tidak, saya kira dari permasalahan di awal tadi bahwa beda antara sekolah dan pendidikan. Maka yang lebih relevan menurut saya bukan lagi sekolah. Banyak sekali teori-teori pendidikan, bahkan gagasan-gagasan yang seringkali disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, oleh teman-teman siapapun lah yang berkecimpung di dunia pendidikan itu, sekolah itu sudah tidak relevan sekarang. Mengapa? Karena guru sudah tidak lagi menjadi pusat pengetahuan. Nah, di buku ini dijelaskan pula, sekolah selama ini, bahkan 20 atau 30 tahun terakhir, guru itu menjadi pusat pengetahuan. Dari namanya saja, digugul dan ditiru. Seakan-akan peserta didik menjadi objek yang pasif, materi pelajarannya itu disampaikan ke mereka, mereka lalu dinilai secara numerik tadi, bahkan tidak sesuai dengan bakat minatnya, itu kan sebuah problem sebenarnya. Sementara itu, teman-teman sekarang itu tidak sekolah pun dengan berselancar di internet, dia bisa memahami, belajar lebih mendalam, menguasai keterampilan tertentu itu lewat YouTube, lewat Google, lewat manapun. Maka yang paling relevan menurut saya bukan lagi soal guru, tetapi apa yang dikonsepkan di Salam, yaitu fasilitator. Oleh karena itu, kita, entah itu sebagai guru, sebagai teman-teman mahasiswa, sebagai orang tua atau siapapun lah, itu harus memposisikan dengan subjek atau peserta didik atau siapapun lah kita menyebutnya untuk menggampangkan secara terminologi, itu kita dampingi terus-menerus, kita fasilitasi terus-menerus bakat minatnya, keinginannya, preferensinya seperti apa dan seterusnya. Oleh karena itu konsep yang dinamakan guru yang dulu kita patenkan, bahkan kita masih pakai di sekolah-sekolah itu sudah tidak relevan. Melihat pergeseran antara pusat pengetahuan yang dulu itu dimiliki oleh guru semata, kalau kita turut ya bisa ke kurikulum macam-macam, tapi sekarang sudah terdistribusi secara merata. Meskipun dengan catatan kalau kita kritis dengan itu ya, yang punya internet itu bisa mengakses itu. Bagaimana dengan teman-teman yang oleh belakangan sebut sebagai 3T itu loh, tertinggal, terluar, terdepan. Itu kan istilah yang juga begitu menyudutkan saudara kita yang ada di luar Jawa kan, dengan penamaan itu. Padahal itu menjadi gerakan di Kemendikbudristek, bahwa masyarakat atau siswa yang ada di 3T itu dianggap terbelakang tadi, terdepan, tertinggal, dan terluar. Nah, kalau kita tarik ke lebih mendalam lagi soal internet tadi ya, itu juga bisa menentukan distribusi pengetahuan, akses dan seterusnya. Itu dua poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang ketiga adalah mungkin teman-teman dari apa yang disampaikan di buku ini melalui Pak Toto Raharjo tentunya yang menjadi topik utama, kalau teman-teman PBSI Bahasa Indonesia itu selalu mengatakan, kita bisa memetik banyak hal. Antara lain, kalau kita bicara soal pendidikan, sebenarnya kita tidak terlepas oleh masalah sosial masyarakatan. Kalau kita bicara soal masyarakatan, maka kita tidak terlepas oleh masalah gerakan sosial. Demikian pula soal desa, soal macam-macam. Yang ingin saya coba tekankan adalah pendidikan selama ini itu selalu linier. Artinya kalau kamu dari bahasa Indonesia, maka kamu tidak belajar yang lain.
Demikian pula kalau kita belajar sosiologi tidak belajar matematika dan seterusnya itulah. Nah, yang disampaikan oleh Pak Toto yang kemudian dikristalkan di buku ini itu adalah bagaimana kita kalau masuk ke masyarakat itu tidak begitu relevan lagi. Keahlian itu penting, tetapi kita juga di satu pihak harus universal. Maka dari itu yang kemudian ditekankan di sini interdisiplin ilmu itu menjadi keutamaan juga. Bagaimana antara apapun itu nggak ada sekat. Nah ini poin-poin yang agak sedikit abstrak ya ini mungkin ya teoritik bahkan. Tapi itulah kira-kira 3 poin yang ingin saya coba sampaikan. Soal sekolah tadi udah menjawab ya kira-kira. Gitu. Terima matur nuwun. Kurang lebih kegelisahan saya sudah terjawab oleh Mas Roni ya. Kemudian nanti saya izinkan kepada teman-teman untuk lebih mengelaborasi dan kepo lagi tentang buku ini, termasuk pemikiran-pemikiran Mbah Toto. Oleh karena itu langsung aja kita minta Mbah Toto untuk menyampaikan materi, termasuk apa sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan Mbah Toto lewat buku ini. Monggo Mbah. Materi ki material, jadi aku itu toko bangunan ya ta. Oke, tadi saya cerita di situ tuh orang sekarang itu mau ngangsu menimba ilmu, apa sumur apa sama ini suruh apa materi itu material ya kan. Material, aku di toko bangunan ya kan. Oke, saya ingin ini aja ya bahwa sebetulnya kalau kita ngomong pendidikan itu jangan kalau sekarang yang ada di kepala kita kalau ngomong pendidikan kan selalu sekolah, sehingga sekolah menjadi satu-satunya penguasa terhadap orang yang proses belajar. Jadi kira-kira kalau orang yang tidak sekolah itu dianggap tidak berpendidikan dan tidak dianggap belajar. Saya kira itu kekuasaan yang sudah sangat lama sebetulnya. Dunia persekolahan itu juga sebetulnya juga sudah andil menciptakan berbagai tahayul kehidupan. Tahayul yang saya maksudkan itu seolah-olah dia menentukan berbagai hal padahal sebenarnya juga enggak. Bahkan seolah-olah nasib setiap orang itu ditentukan oleh sekolah. Saya pernah ya diundang di satu perguruan tinggi di Jogja. Setelah saya mempresentasikan pikiran-pikiran dan pengalaman di Sanggarana Alam, pertanyaan mereka itu kepada saya adalah, apakah Pak Toto bisa menjamin nasib orang-orang Sanggarana Alam? Wah, ya tapi saya itu kan ya tetap bisa jawab lah. Ya tak jawab, saya menjamin nasib saya saja nggak bisa, apalagi menjamin orang salam itu. Nah saya balik pertanyaannya, apakah sekolah Anda, perguruan tinggi Anda juga bisa menjamin nasib Anda? Aku bilang gitu, orang iso jawab juga kan. Nah itu yang saya maksudkan dengan apa yang disebut tahayul gitu ya. Oke Mas, di sini aja itu, jangan kasih di depan ini masih ada kursi di depan. Selamat datang. Jadi kira-kira itu ya, jadi ada banyak tahayul gitu ya. Tahayul itu tidak hanya, ini kan kalau agama kan yang dituduh tahayul kan cuma para dukun, para apalagi gitu. Padahal sekolah itu juga sudah melahirkan tahayul banyak gitu. Dan sebetulnya juga kalau ditelusuri lebih jujur, sekolah itu juga nggak percaya pada Tuhan sebetulnya. Nggak percaya pada Allah. Contohnya apa? Contohnya kalau yang percaya pada Tuhan itu kan orang yang berada di perut itu dari 0% sampai itu kan di sekolahin itu di perut ibu kita. Maka orang dikasih katanya nur atau apa nggak tahu ya. Yang intinya setiap orang itu dikasih bakat, dikasih kecenderungan, dikasih apalagi keunikan, dikasih. Nah, begitu masuk ke sekolah sejak dari PAUD itu udah dihabisin itu, diseragamkan kan setiap orang kan. Nah itu kalau pakai bahasa lain itu kan sama saja tidak percaya bahwa dulu di dalam
perut ibu kita itu sudah diberi pelajaran. Nah, mestinya MUI itu fatwanya kan itu, wahai sekolah-sekolah, aneh ya ora nyendak kayak paling pol ya ming daging babi haram, atau kalau pas Natalan itu orang Islam boleh mengucapkan wis adoh banget ngono lho. Oke, kira-kira itu ya. Jadi nah tahayul itulah yang membikin apa? Mimpi atau apa? Ilusi kita semua gitu loh. Dan itu sudah berjalan berabad-abad gitu. Nah, begitu ada disrupsi tentang iki sekolahnya orang yang kayak ngono kuwi lho. Nah, umpamanya kayak saya dengan beberapa orang membuat sanggar anak alam, aku ngerti. Ya wong-wong ya kayak iki sekolah wong gendeng apa-apa gitu loh. Dianggap nggak masuk akal, dianggap tidak lazim, dianggap kira-kira seperti itu, dan itu tantangannya besar. Bahkan orang yang tidak menyekolahkan anaknya itu ya dianggap orang gendeng. Itu tidak hanya negara yang menganggap itu, tapi ya tetangga-tetangganya. Oh kayak ki anaknya ora disekolahke. Padahal yang namanya homeschooling itu adalah sekolah yang paling purba, sebetulnya sekolah yang paling lama sejarahnya, tapi sekarang udah dianggap tidak lazim, kira-kira begitu. Tapi saya kira akhir-akhir ini ada fenomena bahwa homeschooling ini cukup marak ya, cukup tinggi, tapi itu terjadi di kelas menengah, nggak mungkin itu terjadi di kelas bawah, nggak mungkin. Saya kira seperti itulah. Intinya begini, kalau menurut saya bahwa pendidikan itu nggak ada yang netral, pendidikan itu punya mau-mau. Omong kosong, saya nggak akan mengatakan bahwa saya mendirikan Sanggar Anak Alam itu netral, enggak. Saya punya mau-mau. Nah, artinya apa? Bahwa pendidikan ini sangat terkait dengan pandangan hidup orang yang ada di situ apa. Pada zaman Orde Lama, zaman pemerintahan Soekarno itu, di dalam Undang-Undang Pendidikan itu jelas ada satu klausel yang mengatakan bahwa tugas pendidikan adalah menciptakan masyarakat sosialis. Oke, saya tidak akan membahas sosialis itu apa ya, tapi klauselnya seperti itu. Itu tahun-tahun sebelum Orde Baru ya, itu di pasalnya begitu. Bahkan Soekarno menugaskan secara khusus kepada Universitas Gadjah Mada untuk menjadi supporting yang menciptakan metodologi lah macam-macam supaya gagasan menciptakan masyarakat sosialis ini terwujud. Nah, begitu Orde Baru, pasal itu dibuang, diganti dengan tugas pendidikan itu untuk menyiapkan masyarakat profesional. Nah, profesional itu kalimat dari mana itu? Kalimat profesional itu ya datang dari kaum neoliberal. Nah, neoliberal apa, monggolah dipelajari sendiri. Itu bisa 1 semester sendiri kan. Nah, kira-kira itu jadi perubahan dari tugasnya menciptakan masyarakat sosialis ke masyarakat profesional udah jelas sekali, dan itu seluruh tatanan, seluruh kurikulum, seluruh modul, seluruh apa saja itu berubah menjadi profesional gitu loh. Maka indikasi yang bisa dilihat gitu bahwa ada lahir jurusan-jurusan atau fakultas-fakultas yang terkait dengan kata profesional itu. Maka ada jurusan informatika, mergo apa semua itu pertimbangannya apa sebetulnya dibalik pendirian fakultas atau jurusan-jurusan itu apa? Duit, uang, itu sumber sumber uangnya ada di situ gitu. Nah, bikinlah sekolah teknik mesin. Dari dulu sampai sekarang STM mesin itu menggawe bubut we. Padahal teknologi sepeda motor udah CDMI, udah bayangkan ada yang jurusan komputer itu industrinya udah lari kemana, sekolahannya masih urusan
masih sekarang sudah enggak lah, dulu pakai apa itu DOS itu ya. Iya, Oke, padahal sekarang komputernya udah enggak lagi pakai cakram, udah lagi hanya pakai laser aja itu. Ketinggalan udah. Jadi sekolah saya yakin pasti ketinggalan dengan dunia industri. Maka mestinya pendidikan itu enggak ada urusannya dengan tenaga kerja mestinya. Tenaga kerja itu urusannya industri. Besok kalau dia menerima karyawan, ya dilatih lah gitu, bukan sekolahan kita itu yang melatih orang untuk kok enak amat gitu loh. Itu aja udah nggak beres kan itu. Makanya suatu saat ketika saya ketemu dengan Kementerian Nadiem ini, beliau kan anunya kan meneruskan link and match terhadap industri kan, meneruskan apa yang gagasan yang dilontarkan oleh Pak Mardiman dulu. Aku bilang saya nggak akan diskusi soal filsafat lah, percuma itu, bisa buang-buang umur juga. Lalu saya lontarkan aja pertanyaan saya, Pak, Mas, sebenarnya berapa sih industri di Indonesia itu, ada berapa sih, di mana saja, dan apakah industri ini mampu menampung orang seluruh Indonesia? Saya dukung nih, udah semua sekolah perguruan tinggi kita arahkan untuk ke industri. Saya dukung, tapi saya pengen tahu apakah dijamin setiap orang kelak akan ditampung di industri itu. Ternyata ya nggak bisa lah Mas gitu. Loh kalau nggak bisa ya jangan semua orang disuruh ke situ gitu kan. Gampang kan ini, udah nggak usah ngomong ini pendidikan yang tidak membebaskan lah apa itu, omong kosong gitu lah. Udah langsung aja kita dukung aja udah. Tapi prasyaratnya memenuhi syarat apa enggak? Kalau di Eropa kan jelas. Kalau di Eropa itu kan memang orang diarahkan ke sana dan industrinya juga ada. Tapi apakah apa yang disebut kebutuhan manusia itu tercukupi di situ? Saya sangat setuju ada gium di zaman Orde Baru itu, saya sangat setuju, walaupun sama Orde Baru nggak dilakukan. Itu anunya, tagline-nya itu membangun manusia seutuhnya. Wah, ini apik. Nah, saya mendukung itu. Nah, di Eropa sejarah itu udah bangkrut itu. Kenapa lahir kafe? Di Eropa loh, kalau di sini kafe itu kan setelah pandemi itu banyak mergo ekonomi ya kan. Nah, kalau di Eropa itu kafe itu sebetulnya lahir itu untuk mengembalikan lagi kemanusiaan orang yang udah hilang itu. Kira-kira gitu gambarannya lah. Kalau masuk ke industri, ke pabrik atau apa, mungkin ada ya orang yang kerjaannya dari jam 8 sampai jam 4 itu cuma nempelin apa gitu ya. Ini begini nih. Ini dari jam 8 sampai jam 4 nih. Nah, itu kan hilang kemanusiaannya itu. Nah, kira-kira setelah jam 4 terus pergi ke kafe untuk mengembalikan kemanusiaannya lagi itu dengan minum, mabuk kan. Itu cara dia mengembalikan kemanusiaannya. Kira-kira begitu ya aja. Orang dong ngerti toh sejarah kafe toh. Nah, itu sejarahnya itu kafe itu lahir untuk mengembalikan kemanusiaannya yang hilang tadi dari jam 8 sampai jam 4 itu. Nah, itu. Nah, kira-kira itu. Nah, kita mau mencontoh itu. Sementara link and match terhadap kehidupan kita, link and match terhadap lingkungan kita, link and match terhadap potensi-potensi orangnya itu nggak ada. Itu satu, bahwa pada dasarnya sebetulnya sekolah ini memang sekolah pergi. Tradisi melawan modernisasi itu sama sekali udah nggak adil tuh. Semua equipment, semua perangkat, semua fasilitas itu sangat mendukung modernisasi dibandingkan, dan semua sekolahan, semua saya yakin itu kalau diteliti seluruh perguruan tinggi di Jogja pasti pro modernisasi. Kira-kira itulah. Jadi ya apa boleh buat. Jadi ya kalau judul buku ini memang yang
yang menemukan itu editornya di Bentang. Siapa ya Mbak ya? Tapi saya kira oke lah, itu saya cocok lah. Itu kan ya jangan terus hitam putih bahwa saya itu bukan orang yang tanpa sekolah, bukan itu. Tapi yang jelas saya ini bangga menjadi drop out, itu jelas lah. Kalau orang itu kan akan ditutup-tutupin kan. Nah aku ora, saya pendidikan kalau di CV, pendidikan sama dengan drop out, itu saya dengan bangga itu. Bahkan saya bikin partai di Indonesia, Partai Dropout Indonesia. Jadi mengumpulkan orang-orang dropout itu ya. Kira-kira itu ya. Jadi sekali lagi ada satu hal yang saya kira sudah terlalu dianggap lazim, udah bahwa orang belajar itu ya harus di sekolah, itu yang saya sering membayangkan itu orang-orang di Muntilan yang bikin yang dari batu itu kayak biar sekolahnya ngendi, para ukiran di Jepara itu sekolahnya di mana, pembatik di Jogja itu dari mana dulu sekolahnya. Sekarang ada jurusan kriya, jurusan batik kan baru aja gitu loh, tapi yang sekolah yang awalnya dulu kan di masyarakat gitu. Nah ini yang terjadi sebenarnya yang tadi diungkapkan di depan oleh Mas Roni tentang trisentra itu, yang disebut pendidikan itu kan oleh Ki Hajar itu kan ya di rumah tangga, di komunitas dan di sekolah. Bahkan negara juga punya andil yang besar untuk itu. Nah sekarang di dalam perundang-undangan disebut sekolah formal, sekolah non formal, sekolah informal. Tapi prakteknya itu nggak ada bedanya. Karena semua yang non formal dan informal itu harus menyesuaikan diri kepada yang formal. Jadi ya lucu saja nih, ngopo tak non formal informal, ngebak-bak istilah gitu loh. Nah itu nggak siap negara untuk melakukan itu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini soal sebenarnya pendidikan ini berkaitan pada bagaimana sih orang bangga terhadap apa, orang kagum terhadap apa, orang sedih terhadap apa, itu ini udah diatur gitu loh. Bangga ya diatur kok. Sedih itu juga diatur gitu. Nah ini persoalan besar gitu loh. Jadi kalau kita percaya pada alam semesta itu ada itu pelajarannya gitu. Kalau saya hidupnya mewah, anak saya pasti akan bermewah-mewah juga. Jadi yang pegawai pajak yang anaknya mewah itu ya nggak mungkin kalau bapaknya nggak mewah. Hedonis itu ya itu pelajaran gitu loh, pelajaran hidup. Ya akhirnya anaknya semena-mena. Ya ternyata untuk membiayai hedonismenya ya harus korupsi. Nah, kalau kita ini mau korupsi apa? Ya sudahlah, nggak usah hedonis gitu. Kira-kira itu. Nah ini sekolah ini juga diam-diam juga andil untuk menciptakan itu. Salah satunya adalah dengan kompetisi itu. Kompetisi itu sudah diselenggarakan sejak dari PAUD. Orang disuruh kompetisi. Nah, kok barang tua dikon kerjasama kan ya lucu toh. Mungkin cilik kon kompetisi kok tuane kon kerjasama. Nah ini udah diajari itu. Nah ini terjadi. Maka salah satu hal yang kami lakukan adalah merumuskan sebenarnya cita-cita kita terhadap anak-anak kita itu apa. Di Salam itu kita rumuskan itu. Oh ternyata ketemu tuh rumusannya itu ya, anak kita semoga menjadi anak yang mandiri, yang percaya diri, yang adaptif terhadap perubahan, dan yang ketiga bermanfaat, yang ketiga bisa bekerja sama dengan sesamanya, yang terakhir adalah bermanfaat minimal dari lingkungan yang terkecil. Itu cita-citanya. Nah, besok kalau anak-anak itu jadi dokter itu bonus gitu loh. Jadi profesor itu bonus, atau jadi
komisaris BUMN itu bonus, jangan itu jadi cita-cita. Nah, yang sekarang kan cita-citanya itu. Apakah profesor mesti bermanfaat? Ya belum tentu juga gitu loh. Banyak profesor yang nggak bermanfaat. Manfaatnya ki nggo dhewe sampai nenggon kondangan wae disebut tuh. Saya dulu pernah itu kondangan pas foto-foto itu dipanggil kan. Bapak Profesor Doktor iki kampus apa pengantenan iki. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini udah tahayulnya udah sampai ke situ gitu loh. Nah, kira-kira itu saja dan moga-moga buku ini ya paling enggak salah satu chapternya di sana kan Roni menemukan saya ini adalah kepala dinas gangguan gitu ya. Jadi ya moga-moga mengganggu yang baca lah paling enggak gitu. Kira-kira itu. Jadi dinas gangguan itu beda dengan dinas gangguannya PLN dan telepon lain. Kalau dinas gangguannya PLN itu kan ingat dinas gangguan ketika listriknya mati. Nah, saya justru enggak nih listrik lagi hidup tak ganggu supaya mati gitu loh. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Mbak Toto Raharjo. Luar biasa sekali. 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama, stereotip di masyarakat tuh masih seperti disampaikan Tok ya. Jadi orang tuh kalau nggak sekolah tuh dianggap nggak berpendidikan. Terus nanti masa depan suram dan seterusnya. Tapi apakah seperti itu? Nah, silakan kalian curiosity, kalian bangun rasa ingin tahu kalian. Kemudian yang kedua yang saya tangkap itu emang persis ya kita rasakan sejak SD sampai SMA. Sekolah tuh kayak seakan-akan kan gitu, diseragamkan. Belum lagi nanti semester seragamnya ganti Mas. Gitu biasanya. Warnanya apa besok ganti mana. Jadi kayak komersialisasi pendidikan dan seterusnya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman-teman ya, 3 penanya dulu. Monggo boleh angkat tangan. Baik, dari Mas yang di sana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalan, nama saya Riyadi dari Godean, dari Salim, rumah Salim. Kalau tempatnya Mbah Toto Salam, tempat kami Salim, berusaha mengikuti gitu, jejak beliau. Gini, monggo Mas Roni atau Mbah Toto atau Mbak Intan atau siapa gitu. Yang pertama saya mau cerita sedikit dulu tentang tadi ya, apa namanya, cap bahwa masyarakat kalau nggak sekolah nggak belajar gitu ya. Alhamdulillah anak saya juga drop out gitu ya di kelas 4 SD sebelum pandemi. Sekarang nggak sekolah, kita ajar sendiri begitu ya. Dan memang kenyataannya di dalam keluarga sendiri, nggak usah di luar rumah, di dalam keluarga sendiri, di dalam rumah bahkan itu ya luar biasa. Kayak misalnya ibu saya yang sudah 70 sekian tahun ya bilang mau jadi apa kalau nggak sekolah dan sebagainya gitulah. Ternyata dengan bergulirnya waktu, istiqomah belajar, ada pencapaian sedikit, akhlak dan sebagainya, ada karya dan sebagainya. Alhamdulillah mulai trust itu terbangun, percaya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kalau mungkin teman adik-adik yang mau drop yang sudah mahasiswa ya monggo saja gitu. Kasihan orang tua ya gitu ya. Apalagi yang mau S2 mau drop ya monggo saja. Nanti kita ikut partai PDIP-nya Pak Toto, Partai Drop Indonesia Perjuangan gitu. Yang saya tanyakan itu kalau anak-anak kami, bagi kami yang punya anak yang kecil-kecil nih usia SD SMP sekarang sudah berani nggak sekolah. Ini bukan masalah sekolah nggak sekolah ya, tetapi ini kan pilihan pilihan pendidikan. Kita berani nggak sekolah, berani belajar dengan kemandirian, kerjasama dan sebagainya. Terus ada nggak change potensi kesempatan ke depan? Misalnya ada semacam kalau pemerintah punya paket A, B, C, di Kemenak punya madrasah Ula Wusta Aliyah ya. Nanti kira-kira zaman itu ada nggak arahnya yang mengakui bahwa ini adalah orang semacam
persamaan begitu. Karena kan kalau di dunia universitas kalau nggak salah kan ada kayak misalnya ada tuh kan kemarin ada yang tahu-tahu jadi profesor gitu ya, tahu-tahu jadi doktor. Nah bagi kita bagi kami yang di non formal benar-benar di alam bebas di semesta belajar, kira-kira ada nggak potensi ke situ gitu. Kalau itu ada atau ada yayasan yang mau minimal bikin coretan mengakui, itu sangat membuat kami percaya diri gitu ya, dan mungkin itu sangat-sangat membuat ya nyaman begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin bertanya Mas Toto. Sebagai mahasiswa, saya Nanda. Sebagai mahasiswa saya ada keresahan seperti ini. Itu ada stereotip kalau nggak sekolah nggak bisa sukses, nggak dapat kerja. Bahkan pun di jurusan saya pendidikan banyak yang menghakimi bahwa di pendidikan itu cari kerja susah, gaji guru kecil dan lain sebagainya. Bagaimana cara Mbah Toto ini meyakinkan bahwa nggak harus sekolah di institusi baru bisa jadi orang sukses seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Riyadi dan Mbak Nanda. Mbak Toto dulu aja ya. Mbak Toto boleh merespon yang pertanyaan dari Mbak Nanda. Yang Mas Riyadi dulu ya. Nah, saya kira dulu orang Salam juga menghadapi seperti itu. Yang dihadapi itu ya keluarga dan lingkungannya. Tapi itu dulu, sekarang kayaknya udah enggak ya. Ketika Salam itu terkenal, terus pada terkenal juga itu. Jadi ya dulu ya kayak gitu, apalagi ya biasanya ngadepi mertuanya, terus kan rata-rata di Salam itu kan keluarga muda ya. Padahal mertuanya itu penilik sekolah, nah kamu bisa bayangkan kan ini. Nah, penilik sekolah kan pandangan terhadap sekolah kayak apa kan. Nah kok cucunya disekolahkan ke sekolah yang nggak jelas kan, menurut dia kan begitu. Padahal menurut saya sangat jelas gitu loh. Kan menurut penilik sekolah kan bisa dianggap nggak jelas gitu. Nah itu terjadi itu. Jadi menghadapi lingkungannya itu. Nah, saya menganggap orang-orang yang masuk ke Salam itu orang-orang yang agak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Mungkin ya orang-orang yang luar biasa ya di mata saya, tapi masalah sehari-hari juga ternyata masalah biasa-biasa juga seperti pada umumnya orang. Nah kalau masalah-masalah yang biasa saja difasilitasi dengan cara yang biasa-biasa saja, ya nggak menghasilkan apa-apa juga gitu. Satu contoh ada orang tua Salam yang gelisah karena anaknya sudah kelas 3 SD belum bisa baca tulis. Nah, udah ribut itu, wah udah kayak mau kiamat. Nah itu kan masalah yang biasa kan. Nah kalau cara mengatasinya itu biasa-biasa saja, ya nanti nggak menjadikan apa-apa juga. Nah kebetulan ketemu saya orangnya, saya tanya, kalau anakmu sekarang bisa baca tulis apa mau jadi anggota DPR apa piye, aku ngono gitu. Nah sekarang yang ada ukuran-ukuran sukses itu kan tadi kan sangat material ya, bahkan agama pun sangat material sekarang itu loh, yang mestinya bukan produk material ya. Makanya tadi saya disuruh ngomong ngasih materi, waduh saya jadi ingat toko bangunan kan gitu kan. Jadi yang fisik gitu kan, ukurannya keberhasilan itu atau sukses itu ya kaya dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau sekarang ini ya ukuran kesuksesan orang yang dihormati itu ya harus kaya dan terkenal. Nah itu followernya banyak itu Instagramnya itu. Nah itu kira-kira seperti itu akhirnya. Jadi akhirnya ya para siswa itu ya hanya jadi follower aja, follower kesuksesan tadi, kesuksesan yang ada gitu. Kira-kira itu. Jadi memang harus digeser lah pengertian sukses itu sendiri apa. Saya kira itu. Kalau sukses dalam
sukses dalam pengertian bertanding, dalam pengertian kompetisi kan menang. Akhirnya orang yang kumnya tinggi, orang yang apa kalau di tingkat dasar itu apa? Nilai rapor rankingnya tinggi, itu berarti dia bisa mengalahkan, kira-kira itu ya. Terus apa yang mau dikalahin gitu loh, karena sejarahnya berbeda dan kecenderungannya juga berbeda, kayak kira-kira itu. Ini soal cara berpikir aja Mbak. Oke, silakan mungkin Mas Roni apa Mbak Intan. Cek. Saya kira merespon dari Mas Riyadi tadi yang saya tangkap soal pengakuan ya, artinya bagaimana saya membedakannya antara ini Mas, sekolah dan belajar. Artinya tidak sekolah belum tentu berhenti belajar. Sekolah itu sebenarnya kan hanya masalah ijazah sebenarnya. Mengapa kok dia dikejar dan dianggap sebagai menuntut ilmu? Karena diasumsikan sekolah itu merupakan kesempatan yang sistematis sehingga orang itu belajar. Nah, kemudian kalau dikembalikan lagi, ada jaminankah dengan teman-teman yang tidak bersekolah kedepannya seperti apa? Kalau kita mau pakai logika yang sekarang ada di pemerintahan misalkan, yang kemudian itu juga diteliti oleh teman-teman itu, misalkan ini Mas, ada teman yang tidak sekolah tapi ikut kayak BLK itu, pelatihan khusus otomotif atau menjahit atau apapun lah yang disediakan pemerintah itu. Tetapi kemudian yang jadi soal menurut saya, tidak sekolah sebenarnya nggak masalah selama ekosistem belajar itu masih berkelanjutan gitu loh. Nah, saya pribadi misalkan, mengapa kok seakan-akan mengkritik sekolah tapi kok saya sendiri sekolah gitu ya, S2 misalkan. Itu karena urusan sebenarnya kayak saya fokusnya kan di bidang penulisan, di bidang penelitian. Yang mau tidak mau dengan di situ proses pendalamannya itu bisa berlangsung. Meskipun demikian itu juga urusan formalistik juga untuk katakanlah mengajar, macam-macam lah. Itu kan soal formalistik. Tapi kemudian saya merefleksikan bahwa nggak sekolah itu sebenarnya nggak masalah selama ekosistem belajarnya itu terutama untuk peserta didik atau anak itu terus berkelanjutan. Masalahnya adalah tidak bersekolah tetapi ekosistem orang tua, keluarga dan seterusnya itu tidak menumbuhkan anak untuk belajar. Nah, ini persoalan menurut saya. Dan saya kira soal masalah yang kedua tadi ya, soal kesuksesan. Ya, kalau menurut beberapa banyak sekarang ya, terutama teman-teman yang kemudian sebenarnya sekolah apa tapi sukses di bidang tertentu apa, itu juga nggak berkaitan satu sama lain. Yang paling penting menurutku adalah soal keahlian tadi, itu kan bisa ditempa melalui banyak sumber-sumber yang bisa kita peroleh secara gratis, secara aksesnya itu tidak terbatas. Soal kesuksesan tadi yang disampaikan Pak Toto itu kan parameternya beda-beda ya. Tapi yang paling susah itu sebenarnya yaitu tadi pendisiplinan diri untuk terus belajar sehingga kita bisa menjadi ahli. Seringkali kita dengan banyaknya kesempatan untuk mengakses informasi, banyak pelatihan-pelatihan yang disediakan platform-platform itu, tetapi tidak benar-benar masuk ke dalam keahlian kita, tidak membentuk sinau tenan gitu istilahnya itu, tidak mendalam. Itu hanya sebatas ikut-ikut saja. Misalnya teman-teman mahasiswa ikut agenda apapun itu mengurusan sertifikat, misalnya itu banyak banget itu. Jadi numpuk koleksi sertifikat lalu CV-nya panjang gitu. Misalnya gitu Pak, itu banyak itu. Ini persoalan menurut saya. Jadi bukan masalah sukses, bukan masalah sekolah atau tidak, tetapi bagaimana kesempatan untuk tumbuh sendiri gitu loh. Nah, itu yang tadi sampaikan Intan, bakat minat itu paling penting ya ditemukan terlebih dahulu lalu dipertajam terus-menerus. Maka dari itu belajar sepanjang hayat itu suatu keniscayaan. Yang penting itu bukan sekolahnya tetapi belajarnya, dan belajar kan tidak mengenal kata final kan ya, yang disampaikan di medsos-medsos itu yang sering kali dikutip bahwa sekolah itu lulus atau tidak kan urusan urusan tamat belajar kan, tapi kemudian habis itu kan bisa harus tumbuh gitu loh, berkelanjutannya sepanjang hayat tadi. Itu sih yang bisa korespon. Tadi ada yang kurang ya dari Mas Riyadi dan Mbak ya, jadi sekarang ini loh Mbak,
viewer subscribe YouTube itu bisa untuk agunan bank ya sekarang ini. Jadi udah bergeser kan. Jadi kalau ditanya apakah tentang yang belajar mandiri itu apapun bentuknya ke depan kayak apa nasibnya, saya kira kalau ngomong ke depan ya jangan 1-2 tahun ya ke depan, maksud saya bahwa ke depan itu orang sudah lagi tidak ditanya kamu itu tahu apa saja, tetapi kamu bisa apa, itu akan berubah ke situ gitu loh. Jadi kalau tadi ya yang Mbak Nanda, saya sih membayangkan orang Salam itu ya besok itu kalau sudah sekian puluh tahun itu alumni itu kan, kalau sekarang ini sekolah yang ini kan pada jadi menteri, anunya kan itu ya diskografinya kan itu. Nah kalau tempat saya jangan-jangan enggak kayak gitu. Ini si ini udah jadi tukang las tetapi dia memiliki komunitas yang bagus, cara berpikirnya kayaknya kayak gitu. Ada alumni Salam yang menjadi pengusaha cocolan itu bikin apa dari apa itu bumbu atau apa ya yang orang kalau mau umpamanya kayak gitu. Karena apa? Karena berangkat usahanya dia karena potensi masyarakat di sekitarnya dia itu petani cabai mamanya gitu. Nah kayak gitulah yang kelak jangan-jangan yang akan kita banggakan itu bukan jadi menteri apa jadi komisaris. Apa kok bangga jadi komisaris BUMN ngomong gara-gara dukung presiden. Nah, bangganya di mana gitu loh. Umpamanya kayak gitu. Nah ini kan yang perlu kita yang menurut saya yang harus digeser itu. Oke silakan Mbak Intan mungkin bisa nambahin. Mohon izin Mas Roni dan Pak Toto, saya lebih ke sharing saja ya, menanggapi dari tadi Mbak Nanda juga bertanya mengenai tentang orang yang kadang menilai kita kayak gini, kamu kuliah di pendidikan ya, nanti besok kamu lulus jadi guru gajinya kecil loh, kenapa dia kok bisa memprediksi kita bakal jadi guru? Belum tentu loh kita lulus sarjana pendidikan terus jadi guru, itu belum tentu. Kenapa orang seperti yang tadi Pak Toto sampaikan juga, orang itu kebanyakan tahayul, kebanyakan sesuatu yang dia itu menebak bahkan mendahului takdir yang Tuhan berikan gitu. Nah dari situ juga saya berpikir mengenai ini, saya juga sharing. Jadi saya pernah datang di daerah Pekalongan di Jawa Tengah. Pekalongan itu kan terkenal dengan khas batik. Nah, saya pernah survei ke sana, kemudian saya tanya-tanya dengan orang yang memang membuat batik di sana, dan ternyata beliau itu bukan dari background orang yang berpendidikan, yang mungkin S3 dan sebagainya. Justru malah beliau itu hanya sampai SD pada saat itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa memang betul pendidikan secara formal itu tidak menjamin kesuksesan kita. Terus berbicara mengenai kalau semisal kita nggak sekolah, kita jadi ngerasa kurang nggak percaya diri. Sebenarnya itu hanya diolah dari diri kita masing-masing. Banyak sekali saya sering sharing mungkin ke teman-teman, terus tiba-tiba ada teman yang nyeletuk bilang gini, kamu mah berpendidikan, kalau aku kan nggak kuliah, aku jadi malu buat serawung, aku malu buat sharing karena aku nggak ada background pendidikan dan lain sebagainya. Dari situ yang saya jawab adalah percaya diri ini kan ada sesuatu yang dibanggakan. Nah, sesuatu yang dibanggakan ini tidak harus pendidikan, tidak harus gelarnya. Ketika dia memang punya keahlian seperti yang Mas Roni tadi sampaikan, punya keahlian membatik, punya keahlian menjahit, itu nggak semua orang bisa. Menurut yang ada di pikiran saya, tidak semua orang bisa. Nah, itu bisa dijadikan alasan untuk kita bisa percaya diri. Jadi nggak hanya sekedar gelar yang kita pamerkan seperti yang tadi Pak Toto juga sampaikan. Percuma kalau kita pinter, kita ranking 1, tapi kita justru nggak bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita punya keahlian, kita bisa menjahit, kita buka komunitas seperti yang Pak Toto tadi sampaikan. Kita buka komunitas, membuka lapangan pekerja buat orang lain ekonominya terbantu. Itu justru yang lebih bermanfaat daripada orang yang gelarnya banyak, tapi malah justru tidak bermanfaat buat masyarakat. Jadi hanya menambahkan itu, Pak. Kayaknya saran saya nih kalau yang mau pada skripsi itu, Mbak sekali-kali meneliti seberapa jauh
ketepatan jurusan dengan pekerjaannya. Saya kira menarik loh itu. Umpamane lulusan tarbiyah, fakultas jurusan tarbiyah ya, tapi jadi mandor bangunan. Nah, kan menarik gitu loh. Nah, kira-kira dan ada itu pasti. Nah, itu diteliti, coba diteliti seberapa jauh itu. Nah, itu menarik itu kan. Oke, silakan. Sekali lagi aplaus yang meriah buat narasumber kita bertiga ini ya. Ini sore ini semakin lengkap dengan kehadiran Ibu Wahya. Berikan aplaus untuk Ibu Wahya. Sugeng rawuh Ibu. Selamat datang. Baik. Sebenarnya soal medsos tadi itu Mbak Intan lebih otoritatif. Sebenarnya kayak banget ya followernya itu. Berapa itu sampai 100.000 lebih ya. Kayak banget. Influencer dia. Untuk menilai kapasitas orang itu apakah dari followernya atau dari mana? Iya. Kalau aku pribadi sebenarnya soal tadi belum aku itu ya confirm itu karena saya sebenarnya itu udah lama tidak begitu mengikuti medsos sebenarnya. Karena udah fokus ke YouTube kan. Maksudnya nonton YouTube anime gitu lebih seneng daripada lewat Instagram apa Facebook. Tua banget itu soalnya. Kalau menurutku soal apa yang disebut sebagai sampah itu tadi ya, informasi ya. Kebetulan saya riset itu terutama di tesis kemarin. Itu apa yang disebut sebagai hoax, apa yang disebut sebagai sampah informasi, itu harus hati-hati. Artinya itu juga bisa menjadi sebuah stigma. Maksudnya gini, kadang apa yang kita baca dan itu kritis, lalu kita anggap itu sebagai hoax atau sampah. Apa yang disebut sebagai kritik, lalu dianggap sebagai hoax atau sampah. Banyaklah yang kayak gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya di sini ya medsos itu ya itu rimba saja. Artinya kita perlu memilah dan memilih ya soal ini apa yang disebut sebagai sampah atau ini yang disebut sebagai apapun lah. Karena lagi-lagi kalau bicara soal media kita bicara soal ekologi. Antara Twitter, Instagram, Facebook itu kan beda-beda kecenderungannya. Di Twitter mungkin lebih keras ya itu ya. Apa jenenge spill-spillan kan lebih ngeri ketimbang katakanlah Facebook atau mungkin Instagram. Meskipun ya sekarang sudah tumpang tindih antara tiga hal itu. Kalau menurut saya yang paling penting bukan pada sampah yang berkeliaran itu, tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi tadi apa yang disebut sebagai sampah ataupun yang tidak, atau yang disebut sebagai hoax atau yang tidak. Karena dari situ kita mengamati media yang terjadi. Bagaimana ya riuh rendah medsos dari dulu seperti itu kan. Apalagi menjelang tahun-tahun politik kan seperti itu. Banyak hal yang itu memang menjadi strategi. Bahkan kalau kita bicara soal ekologi media, apa yang disebut sebagai influencer atau buzzer, kalau menurut saya sebagai misalkan pengkaji di media itu merupakan profesi sekarang. Kemudian berkelindan dengan soal bot macam-macam itu kan bagian dari agitasi, bagian dari provokasi dan seterusnya. Nah, ini menurut saya ekologinya seperti itu sekarang. Jadi memang harus hati-hati di sana. Nah, mungkin itu sebagai seorang pengamat saya bisa meresponnya seperti itu. Nek Intan mungkin sebagai influencer karena kan pelaku deh banyak itu followernya itu. Tapi sebelum itu Pak Toto monggo. Apa ya medsos sih? Aku ya dolanan medsos tapi ya tidak sedahsyat orang-orang yang gini lah. Intinya kan menurut saya sama aja sebetulnya, sama aja bahwa kita ini tergolong manusia yang rubuh-rubuh gedang apa enggak. Kalau orang yang lagi ini lagi musim sepeda yo sepeda, musim apalagi ya ikut itu. Nah ya itu enggak heran juga kalau ada medsos yang atau kesukaan. Banyak kan medsos yang urusan mancing itu bisa viewernya banyak itu ya karena urusannya itu gitu loh. Jadi saya sendiri enggak terlalu kalau menurut saya ada banyak masyarakat yang hidupnya memang ikut-ikutan. Itu pasti akan terpengaruh dari apa yang ada gitu loh. Jadi sementara saya menggunakan medsos itu kan aku nggak peduli ya, udah tak aja mau ditanggapi mau enggak peduli aku gitu. Makanya ya udah kalau saya istilahnya ya nggak udan deres itu aja udah. Nah, wonge klebus apa ora ya orang ngerti gitu aja. Nah, dan itu ditanggapi apa enggak ya itu aku enggak terlalu peduli lah itu. Kira-kira itu sih. Jadi
Kan intinya kalau yang subscribe-nya banyak itu kan satu, kuwi wong terkenal. Nah, kuwi rada otomatis kuwi diikuti. Atau ya ngikutin anu aja nih. Oh, ini urusan mancing atau urusan yang remeh-temeh aja. Nah, tapi kalau ngomong pendidikan ya susah lah. Mau subscribernya banyak ya susah gitu. Kira-kira itu, silahkan Mbak Intan. Mohon izin Mas Roni sama Pak Toto buat sharing saja dari mungkin pengalaman Intan. Tadi pertanyaannya mengenai apa Mas tadi, eksistensi dan filter. Sama ditakar, kalau orang followernya banyak tuh sebenarnya jadi takaran nggak sih, begitu ya Mas? Oke. Baik, izin sharing nggih Bapak Ibu semua teman-teman. Jadi memang Intan bergerak di bidang sosial media karena Intan merasa bahwa sekarang itu kayaknya mayoritas orang punya sosial media karena memang dituntut zaman. Jadi zaman itu menuntut kita untuk bisa kenal dengan sosial media. Nah, seperti tadi Pak Toto juga sudah sampaikan, kita itu kadang ikut-ikutan dengan apa yang memang lagi booming pada saat ini. Misal contohnya TikTok. Dulu pernah ada sebuah kejadian di mana ada seorang laki-laki yang dia itu kasih sebuah video yang ngebuat orang tuh jadi ilfil intinya. Sampai akhirnya semua orang hujat TikTokan itu adalah orang yang alay, lebay, dan berlebihan lah pokoknya. Sampai akhirnya berjalannya zaman, ternyata informasi itu hilang dan sekarang hampir semua orang pakai TikTok. Bahkan orang yang ngomong bahwa pakai TikTok lebay sekarang pakai TikTok gitu, bahkan TikTokan. Di sini saya juga berpikir bahwa manusia itu ternyata makhluk yang lemah dalam artian pasti mengikuti dengan apa yang ada di sekitarnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita bisa memfilter? Nah, itu kembali lagi kepada kontrol diri kita. Karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sosial media itu ada banyak dampak baiknya, namun juga ada dampak negatifnya. Nah, cara membedakan hal ini itu kembali lagi kepada konsep pola berpikir kita sama dengan lingkungan kita. Misalnya kita bergerak, misal seperti saya di dunia pendidik ya, karena saya diarahkan untuk diarahkan menjadi seorang guru. Berarti saya akan mengikuti orang-orang yang di sosial media yang cenderung lebih ke hal tersebut, yang membagikan tentang edukasi, tentang pendidikan, tentang kurikulum dan lain sebagainya. Atau mungkin orang yang lebih cenderung suka di bidang bisnis, berarti dia akan mengikuti sosial media yang berhubungan dengan entrepreneur dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kembali lagi ke konsep awal, bagaimana cara kita bisa memfilter apa yang kita dapatkan di sosial media adalah ketika kita sudah menemukan jati diri kita dulu. Kita mau mendapatkan apa dulu di media sosial, yang kita butuhkan apa begitu. Jadi itu yang paling penting untuk bisa memfilter. Kemudian kalau berbicara mengenai yang followersnya banyak, apakah itu menjadi kayak takaran orang yang followersnya banyak itu bagus? Enggak jadi takaran. Karena beberapa teman-teman yang saya lihat ada nih yang subscribernya banyak, tapi ternyata kontennya itu bukan konten yang mendidik. Misal konten yang mohon maaf, misal ada yang 18 plus atau dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebuah konten yang justru merusak generasi ya, bisa dibilang merusak generasi. Tapi kenapa subscribernya banyak? Nah, ini kembali lagi, berarti orang yang lihat konten ini, berarti orang-orang yang mungkin lingkungannya dipengaruhi dengan lingkungan yang seperti itu. Jadi kalau berbicara soal subscriber, follower banyak, itu nggak jadi takaran. Karena yang menjadi takaran justru konten apa yang mereka bagikan, itu yang paling penting dan paling disoroti. Karena konten-konten itu harus disesuaikan dengan apa yang memang kita butuhkan sebagai seorang penikmat konten tersebut. Kemudian berbicara mengenai eksistensi ya, kayak ibarat orang menyebarkan tentang informasinya, personal branding ya, kayak eksis, dia selalu update, selalu kasih informasi di sosial media. Menurut saya pribadi, dari kacamata saya, jika memang apa yang disampaikan itu atau yang dibagikan itu hal-hal positif dan justru ngebuat orang lain termotivasi, semangat hidup dan lain sebagainya, itu bagus. Jadi kalau berbicara masalah personal branding, banyak sekali orang yang mengartikan personal branding itu sombong. Padahal sebenarnya
itu kembali lagi ke sudut pandang orang melihat orang itu sombong atau lebih ke dia itu sebenarnya ingin memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa semangat ngejalani kesehariannya seperti orang tersebut begitu. Nah, jadi menurut saya berbicara mengenai eksistensi itu kembali ke sudut pandang orang yang melihat sosial media itu, dan di sisi lain juga berbicara mengenai eksistensi ini berbicara mengenai mayoritas orang itu sudah menggunakan sosial media. Ibarat kalau misalnya kita menjadi orang yang berkecimpung di dunia yang ingin mungkin dikenal oleh jangkauannya luas, yang nggak hanya sekedar misalnya saya nggak hanya sekedar pengen dikenal di universitas, misal saya menjadi seorang penulis, saya ingin dikenal di luar Pulau Jawa dan lain sebagainya. Jika bukan karena sosial media, bisa dengan cara apa lagi? Gitu. Jadi menurut saya sosial media itu ada dampak positifnya, namun juga ada dampak negatifnya. Itu kembali lagi kepada kita menemukan jati diri kita untuk bisa menemukan apa yang kita butuhkan di dalam sosial media. Itu saya izin sharing dari apa yang saya lihat dari teman-teman saya dan mungkin keseharian saya begitu. Terima kasih Mas Ranita. Mungkin ada tambahan soal apa yang kemudian kita diskusikan di buku ini. Itu kan soal gerakan sosial tadi. Sebenarnya Gejayan Memanggil, Arab Spring, kemudian Hong Kong, gerakan Me Too dan seterusnya. Ya, itu kan sebenarnya kan bagian dari digital movement yang itu cukup efektif kalau belakangan kita bicara soal gerakan sosial. Nah, di buku ini itu saya juga bagaimana melihat terutama ketika Pak Toto waktu itu berpartisipasi secara digital, karena Pak Toto kan cukup aktif juga di media sosial kan waktu itu, menghubungkan teman-teman aktivis yang kemudian juga itu saling bertegur sapa di sana. Misalnya sehingga salah satunya menghasilkan Gejayan Memanggil. Waktu itu Pak Toto kan juga datang di Gejayan itu waktu itu, dan juga di media sosial kan cukup partisipatif di sana. Nah, saya lihat bahwa sebenarnya media sosial kalau belakangan kita dianggap tadi itu pisau bermata dua, positif dan negatif. Dari sisi positifnya saya kira soal kaitannya dengan buku ini soal gerakan sosial. Karena belakangan konsep gerakan sosial kan masih klasikal, artinya bertatap muka secara fisik, perorganisian secara kolektif dan seterusnya. Ada misalkan orang mengorganisir dan seterusnya dalam satu tempat, waktu dan seterusnya. Kan belakangan kan enggak. Belakangan kan dengan katakanlah gerakan Me Too berbasis hashtag misalkan, itu kan cukup efektif. Banyak hal lah contoh-contohnya. Contohnya juga banyak di lingkungan kampus, di lingkungan manapun. Termasuk tadi yang disinggung oleh Pak Toto, bagaimana media sosial berbasis pada hobi, mancing atau mungkin soal anime, banyak macam lah itu. Karena saya juga mengamati di media sosial ini kaitannya dengan pendidikan, itu justru malah kita bisa menjadi otodidak secara tidak merasa sengaja. Kita tidak sengaja berotodidak itu. Memicu orang untuk berpikir, memicu orang kemudian untuk mempertanyakan ulang, tidak mengkritik keluar tapi autokritik ke dalam. Ini kan satu hal poin penting yang di buku ini kita berkaca pada Pak Toto, terutama gerakan sosial, pendidikan dan di desa. Itu saya ingin elaborasinya ke sana. Terima kasih. Baik, saya buka dua penanya yuk, dua penanya terakhir sebelum nanti closing statement dari masing-masing narasumber. Boleh, monggo. Dua penanya. Oke, satu lagi. Oke, ya. Gak ada mic di sana ya? Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Saya Ibnu Syed Ismail dari Hima PBSI UNY. Izin bertanya sebelumnya mengenai pembahasan sebelumnya tadi, mengenai terdapat perbedaan konsep antara pendidikan dengan sekolah itu sendiri. Nah, seperti yang diketahui sekarang, bahwasanya tadi yang dijelaskan, sekolah itu kebanyakan tidak memenuhi dari konsep pendidikan itu sendiri. Seperti contohnya tadi, sekolah itu sekarang linear, dia menyajikan, memaksa, menuntut kita untuk bisa menguasai hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan bahkan ketika kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan tersebut, justru mungkin tidak sedikit sekolah yang tidak menyediakan hal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimanakah kita sebagai mahasiswa dan mungkin calon pendidik nantinya menyikapi hal tersebut, Mas? Mungkin seperti itu saja. Terima kasih.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niko dari PBSI UNJ. Yang ingin saya tanyakan mungkin karena saya tertarik dengan konsep modernisasi desa, itu sangat belum sangat belum terasa efek positifnya Pak Toto. Dan karena Pak Toto juga terlahir dari desa dan akhirnya kembali ke desa juga, sekarang ini banyak teman-teman kita atau banyak mahasiswa ataupun pelajar yang kiranya kalau semisal sudah ke kota dan sudah mengenal pendidikan, dia bakal lupa dengan kegiatannya atau kehidupannya di desa. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman pelajar, apa sih yang seharusnya perlu dikembangkan atau perlu diupayakan setelah kita mendapat kesadaran intelektual di kota, sehingga kita bisa membawa perubahan di desa yang mengakibatkan modernisasi itu tidak hanya sebagai agenda untuk membuat jarak antara kota dan desa, akan tetapi modernisasi itu juga berdampak lebih baik lagi untuk desa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mas. Oh ya. Syahid. Udah tanya tadi. Oh, enggak tanya. Oke. Kata tanya gini. Baik. Baik, boleh Mbak Toto bisa memberikan respon. Oke, ini juga masih terkait tadi ya dengan medsos juga ya. Jadi di dalam dunia pendidikan itu kan ada dikenal dengan metodologi ya. Nah, metodologi itu kan isinya sebetulnya kan cara pandang atau paradigm gitu ya, plus metode atau cara, plus media atau alat-alat yang digunakan. Nah, saya kira mestinya panglimanya mestinya kan ada di paradigmnya itu. Nah, sekarang yang terjadi itu kan malah justru alat menjadi panglima. Nah, ini kebalik-balik gitu ya. Nah, sehingga menurut saya itu yang bisa ditelusuri kembali gitu loh. Kok tiba-tiba media kok menjadi panglima gitu ya. Padahal mestinya yang menjadi panglima itu ya cara pandangnya itu gitu loh. Nah, padahal sebenarnya media itu juga tidak terlepas dengan cara pandang kan itu sebenarnya. Jadi media sendiri juga nggak netral gitu, tergantung siapa yang menggunakan. Sehingga pertanyaan terakhirnya terus kira-kira bagaimana nih mahasiswa harus ngapain dalam kondisi seperti ini. Saya pikir sekarang ini mestinya ya peluangnya itu mestinya ada ya, dengan kampus Merdeka, dengan Merdeka Belajar itu kan mestinya ada. Nah, saya pikir peran mahasiswa itu menjadi penting juga untuk mengingatkan kampusnya supaya melakukan itu. Nah, cuma sekali lagi ini juga cara pandangnya juga masih nggak berubah. Kalau ada sekarang magang atau apalagi itu program-program kampus Merdeka itu, tetap aja magangnya ya pada industri. Yang namanya magang kepada masyarakat itu nggak diakui, terus nanti yang kasih rekomendasi siapa gitu. Belum lagi nanti urusannya SKS lah macam-macam gitu. Jadi ini tantangan yang ada sekarang ini juga merdeka tetapi masih menghadapi rezim administrasi yang masih tidak merdeka juga. Saya kira itu yang, nah saya nggak hanya ngomong ya, saya juga diminta UGM juga dan sebagainya, itu macetnya di situ. Macetnya belum mampu untuk belum mampu adaptif terhadap yang nggak adaptif itu rezim administrasinya. Padahal sebenarnya itu kan sudah diberi namanya aja merdeka kan, orang dikasih kemerdekaan kan sebetulnya itu. Saya kira itu. Yang kedua
Ya, saya kira itu kan juga mode ya, itu kan ada circle-nya juga, ada daurnya juga. Jangan-jangan nanti orang itu kalau sawah di Jawa ini udah habis, ini baru rindu pada sawah gitu ya. Nah itu tapi apakah kerinduan itu menunggu kehancuran itu ya, itu yang jadi. Umpamanya satu contoh gini, satu contoh seperti di Valley Silicon itu kan mendirikan sekolah mereka, apa namanya sekolahnya itu, aduh lali aku jenenge apa sekolah ya, Waldorf itu ya. Waldorf itu kan didirikan oleh aparatus Valley Silicon Valley, dan sekolahnya itu justru tidak ada komputer sama sekali, tidak ada alat-alat apa namanya, alat-alat digital sama sekali, teknologi informasi sama sekali. Nah terbalik kan, sementara sekarang sekolah-sekolah sedang berlomba-lomba, ukurannya adalah kalau ada fasilitas-fasilitas itu. Nah ini piye coba nanggapi kayak apa gitu loh. Sementara yang ada di pusat teknologi informasi malah menghindari sekolah anaknya itu jangan kayak gitu. Karena apa? Dia tahu persis bahwa teknologi informasi itu tidak bisa membangun sikap, tidak bisa untuk membangun adab, tidak bisa untuk membangun macam-macam gitu loh. Nah, kalau saya sih menduga ada satu zaman nanti yang akan kembali lagi ke ya sama lah di dunia musik itu. Akhirnya begitu apa namanya alat-alat digital masuk, yang ada adalah musik-musik mesin itu kan. Ya lama-lama bosen juga, balik lagi ke kira-kira kayak gitulah. Nah ya tinggal ya kalau orang yang hidup di biangnya, di induknya, menurut saya tidak perlu harus tadi. Kita ini tergolong masyarakat yang mana ini? Yang ikut-ikutan tadi, mangsan sepeda ya melu sepeda, mangsan mancing melu mancing, mangsan apalagi gitu. Ya itu kan kalau Anda punya duit kan ikut moge juga itu. Mergoran duit wae ora iso tuku motor gede lah gitulah. Nah itu jenis manusia seperti itu ya. Nah itu yang saya kira nggak ada cara lain. Kaum drop out itu juga harus punya komunitas juga, kalau enggak ya enggak kuat juga ngadepi gempuran di luar itu ya. Saya harus punya teman-teman yang sejenis juga. Nah, kira-kira seperti itu. Maka menurut saya caranya tadi ya di antara mahasiswa sendiri harus punya upaya-upaya untuk membangun komunitasnya, menurut saya itu. Dan menurut saya sekarang sangat mungkin ya. Cuma yang membedakan sekarang ini kan kampus itu kan steril kan. Kalau dulu bisa tidur di sekretariat ya, yang di sekarang kan udah nggak ada lagi yang gitu-gituan kan. Yang kalau di UGM apa dulu tuh yang gelanggang ada, udah nggak ada lagi, cuma dibersihin ya, bikin di luar lah, di tempat kosmu atau apa gitu loh. Kira-kira itu harus ya kayak sekarang mungkin berbeda gitu ya. Nah saya kira nggak bisa lepas dari itu. Jadi memang tahun-tahun 70-an itu keemasan ya, keemasan. Maka zaman-zaman itu yang disebut flower generation itu kan benar-benar, dan di Jogja juga terjadi itu antara Bulak Sumur, Gampingan, Malioboro itu terjadi. Nah sekarang itu yang harus diciptakan kembali, dan tentu saja tidak harus Bulak Sumur, Gampingan, Malioboro ya, di Warung Burjo kayak apa itu yang harus diciptakan itu. Karena kalau enggak ya harus menunggu kampusnya berubah ya enggak mungkin. Termasuk tadi yang saya kira modernisasi tradisi melawan modernisasi itu enggak bisa dibendung. Itu yang harus dibangunkan sikapnya ya. Maka termasuk kan jangan lupa bahwa free market atau globalisasi itu kan juga salah satu sasarannya adalah bagaimana mempengaruhi tidak hanya cara berpikir masyarakat di dunia, tetapi juga sampai mempengaruhi pada selera. Maka yang diserang itu kan mata, telinga, hidung sampai ke lidah kan.
sampai ke lidah gitu, jadi selera gitu. Cuma nanti ganti istilah aja. Dulu ada namanya jagung meledak gitu, jagung jebluk gitu. Itu kan masuk ke ganggang itu, ditukar sama sandal bodol itu, terus nanti ya diledakkan tuh di situ. Nah, tiba-tiba jadi popcorn. Ketoke wis ya padha wae kuwi ya jagung jebluk juga gitu loh. Nah, cuma yang diubah kan mindsetnya gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Tiwul, lalu Indofood bikin pabrik tiwul kan gitu. Nah, tuku padha wae ming dobol kuwi ya ta. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekolah andil di situ. Nah, bisa enggak kita punya klub-klub, punya komunitas-komunitas yang mencoba melawan selera? Saya sebut kedaulatan itu tidak hanya kedaulatan macam-macam, termasuk yang utama juga Anda berkedaulatan nggak pada selera. Kok wong Indonesia gampang banget kena Korea kuwi apa jenenge kuwi, K-pop lah apa nganti do kedanan. Itu sebetulnya basisnya karena tidak berdaulat di dalam selera gitu loh. Anak aku ya ora iso kok kena ngono kuwi. Malah saya itu kena splatteran yang lain-lain gitu loh. Klub mancing mungkin saya agak terpengaruh, wah ini kok tapi Korea nggak bisa kan gitu. Nah ini sebetulnya salah satu tadi peran media sosial juga luar biasa kan. Kira-kira itu. Jadi tiba-tiba alat menjadi panglima. Kalau zaman dulu kan dulu politik menjadi panglima, terus Orde Baru berubah ekonomi jadi panglima. Sekarang alat menjadi panglima ngono loh. Yang disebut media sosial itu kan alat. Oke, kira-kira itu, silakan Mas Roni. Saya mungkin menambahkan soal tadi yang disampaikan teman-teman tadi ya, terutama bagian soal modernisasi desa. Sebenarnya kalau kita bicara soal itu, ini Niko yang bertanya kan dari kampus. Ini agak sedikit bergeser karena belakangan juga ada konsep tentang desa global, global village. Kalau dulu zaman Soeharto itu ada apa, televisi masuk desa macam-macam lah, listrik masuk desa macam-macam. Itu bagian dari modernisasi. Tapi yang kemudian belakangan sekarang itu bisa ditandai dengan katakanlah desa global tadi, itu juga masih bisa dilihat gejala-gejalanya. Sebagai contoh misalkan soal internet tadi. Desa global itu kan seakan-akan desa yang kemudian tadi disampaikan 3T macam-macam, di luar yang di pusat kekuasaan atau di yang tempat-tempat metropol dan seterusnya. Dengan adanya internet kan kemudian bisa saling bertegur sapa di sana. Nah ini kita harus melihat itu juga dari sisi dua hal. Pertama, kalau desa dan kota kan satu pihak ya seakan-akan. Kemudian desa termodernkan karena satu pihak itu. Tapi kita juga bisa lihat itu dari dua hal. Bagaimana itu saling mempengaruhi juga. Karena belakangan orang-orang kota itu melihat desa itu sebagai sesuatu yang romantik. Sebagai contoh misalkan perdebatan lah di medsos itu, katakanlah orang mana itu aku lupa ya, lihat mall itu terus nggak pakai sandal, mesti dicopot sandalnya gitu. Lalu diajak juga, lo kowe ndelok sawah ya anu kok gumono misalnya gitu. Ini kan satu menurut saya dialektika ya, yang saya kira saling mempengaruhi satu sama lain. Wang sinawang lah mungkin kalau dilihatnya bisa di sana. Itu pertama. Kedua soal tadi soal apa sih? Mas aku Ibnu. Yang tadi pendidikan dan sekolah. Ya tadi yang di awal tadi ya. Oh ya soal pendidikan dan sekolah, saya kira sekolah belum tentu pendidikan tidak sama dengan sekolah gitu aja ya. Artinya kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan Gajar Dewantoro, ada trisenta pendidikan, ada rumah, ada komunitas atau apa namanya masyarakat, kemudian ada sekolah itu sendiri. Artinya selama ini kita selalu dibeda-bedakan seperti itu. Demikian pula kalau di UNY kan ada pendidikan formal, informal, non formal. Itu pun juga dalam kacamata pendidikan formal. Nah ini persoalan. Lalu dibedakan lagi ada pendidikan mainstream, arus utama, dan pendidikan alternatif. Ini kan kemudian dikotomi itu kita perlu kritis di sana. Jadi buku ini mengajak untuk berpikir kritis sebenarnya. Itu aja mungkin fokus
untuk menjawab yang pertanyaan kedua tadi. Matur nuwun.